Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astira Rahayu dengan NIM H0612111010 dari Program Studi Geofisika Universitas Hasanuddin. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi bahasa Indonesia, yaitu materi kutipan rujukan, catatan kaki, dan daftar pustaka. Untuk lebih jelasnya, simak video ini. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu materi kutipan dan rujukan. Kutipan adalah bagian dari pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi, rumusan atau hasil penelitian dari penulisan atau penulis sendiri yang telah terdokumentasi. Manfaat dari kutipan sendiri yaitu yang pertama untuk menegaskan isi uraian, dan yang kedua membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan yang dibuat oleh penulis, dan yang ketiga memperlihatkan kepada pembaca materi dan teori yang digunakan penulis, dan yang keempat menunjukkan bagian atau aspek topik yang akan dibahas, dan yang terakhir mencegah penggunaan dan pengakuan bahan tulis orang lain sebagai hak milik sendiri atau biasa juga disebut dengan plagiat. Jenis kutipan ini ada dua. Yang pertama kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung sendiri merupakan cuplikan tulisan orang lain tanpa perubahan ke dalam karya tulis kita. Sedangkan kutipan tidak langsung merupakan kutipan yang diuraikan kembali dengan kata-kata sendiri. Selanjutnya, pengertian rujukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rujukan bisa diartikan sebagai cara untuk mengacu ke kata entry yang dicantumkan di tempat lain yang telah diberi definisi atau penjelasan. Sementara itu, pengertian lain dari rujukan merupakan keterangan lanjutan mengenai suatu hal atau sumber yang digunakan untuk mendapat keterangan lebih lanjut. Manfaat dari rujukan itu sendiri berguna untuk memberikan daftar referensi yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah kepada pembaca, agar memudahkan pembaca untuk mencari sumber informasi dalam daftar rujukan. Adapun jenis-jenis kata rujukan dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, diantaranya yang pertama kata rujukan benda. Kata rujukan ini merupakan kata rujukan yang digunakan untuk merujuk kepada benda atau sesuatu yang dianggap sebagai sebuah benda. Contohnya ini, itu, dan tersebut. Dan yang kedua kata rujukan orang. Kata rujukan ini disebut juga sebagai kata yang diperlakukan seperti orang. Contohnya ayahanda, ibunda, dan sebagainya. Dan yang ketiga kata rujukan tempat. Seperti namanya, kata rujukan tempat merupakan kata ganti atau acuan kepada suatu tempat. Beberapa contohnya yang sering digunakan yaitu di sini, di sana, dan di situ. Materi kedua yaitu catatan kaki. Footnote atau sering disebut dengan catatan kaki adalah keterangan yang ditulis di bawah pada lembar sebuah jurnal atau karya tulis ilmiah. Dalam hal ini, catatan kaki menjelaskan keterangan yang berkaitan dengan informasi pada lembar di atasnya. Dalam penulisan catatan kaki sering dituliskan dengan simbol angka, huruf, maupun tanda kurung yang ditulis berurutan dari awal sampai seterusnya. Pemberian sumber kutipan atau informasi terkait membantu pembaca untuk mengetahui sumber kutipan dari jurnal tersebut. Penulisan catatan kaki tidak hanya digunakan pada jurnal atau karya ilmiah, namun juga digunakan pada buku atau novel. Jenis-jenis catatan kaki ada dua. Yang pertama yaitu catatan kaki lengkap. Catatan kaki lengkap menuliskan mengenai informasi sumber secara lengkap yang terdiri dari nama pengarang, judul buku, nama penerbit, tahun terbit, serta nomor halaman. Pada bagian ini informasi dituliskan secara lengkap pada bagian bawah lembar yang dijelaskan. Dan yang kedua, catatan kaki singkat. Pada catatan kaki singkat terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu ibid atau ibidium yang berarti sebagai sama dengan di atas. Pada macam ini menunjukkan bahwa catatan kaki sama dengan yang ada pada atasnya, yang dalam penulisannya ditulis menggunakan huruf besar, diberi garis bawah, diikuti tanda titik dan koma, selanjutnya nomor halaman. Dan yang kedua opsit atau opera citato, berarti dalam karya yang telah dikutip. Penulisannya dipergunakan untuk menunjukkan bahwa catatan kaki tersebut pernah dikutip serta telah disisipi catatan kaki yang lain yang berasal dari sumber lain. Penulisannya yaitu nama pengarang, opsit, nomor halaman. Dan yang ketiga lotsit atau loco citato, berarti tempat yang telah dikutip. Dalam hal ini sama dengan kutipan opsit, namun kutipan berasal dari halaman yang sama.
Penulisannya adalah nama pengarang loadsheet tanpa nomor halaman. Contoh penulisan catatan kaki dari penjelasan yang saya sudah jelaskan tadi mengenai unsur, ketentuan, serta cara membuat catatan kaki. Contoh yang pertama yaitu cara menulis catatan kaki dari jurnal atau makalah. Cara penulisannya yaitu nomor kutipan nama penulis, tanda kutip judul artikel, dicetak miring, nama jurnal atau makalah dan volume dan nomornya, tahun penerbitan, nomor halaman. Dan yang kedua yaitu contoh catatan kaki dari majalah. Penulisannya yaitu nomor kutipan nama penulis, tanda kutip judul artikel, dicetak miring, penerbit, kota penerbit, tahun, halaman. Yang ketiga, cara menulis catatan kaki dari internet. Penulisannya yaitu nomor kutipan nama penulis, tanda kutip judul artikel yang dicetak miring, dalam kurung URL web, tanggal akses, tahun, tutup kurung. Materi selanjutnya yaitu daftar pustaka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, daftar pustaka adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun berdasarkan abjad. Fungsi dari daftar pustaka itu sendiri yaitu yang pertama, untuk memberikan informasi bahwa pernyataan dalam karangan itu bukan hasil pemikiran penulis sendiri, tetapi hasil pemikiran orang lain. Dan yang kedua, untuk memberikan arah bagi para pembaca buku atau karya tulis yang ingin meneruskan kajian atau untuk melakukan pengecekan ulang terhadap sumber aslinya. Dan yang ketiga, untuk memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap penulis buku atau karya tulis yang dirujuk terhadap hasil karyanya yang turut menyumbang peranan dalam penulisan karya tulis yang kita tulis. Dan yang keempat, menjaga profesionalitas kita terhadap tulisan yang kita buat. Dan yang terakhir, untuk melihat kebenaran bahan yang dikutip. Adapun jenis-jenis daftar pustaka yaitu yang pertama, daftar pustaka untuk buku. Jika penulis perorangan, maka cara penulisannya yaitu nama penulis, jika 2 kata atau lebih maka dibalik titik, tahun terbit titik, judul buku yang dicetak miring atau digarisbawahi titik, tempat penerbit dalam kurung kota terbit titik 2, nama penerbit titik. Sedangkan jika karangan dari beberapa penulis maka digunakan format @al atau dan kawan-kawan, ed titik. Selanjutnya untuk buku yang ditulis oleh lembaga, cara penulisannya yaitu nama lembaga titik, tahun terbit titik, judul buku yang dicetak miring atau digarisbawahi titik, kota atau tempat terbit titik, nama penerbit titik. Sedangkan untuk buku terjemahan, cara penulisannya yaitu nama penulis, jika 2 kata maka dibalik titik, tahun terbit titik, judul buku yang dicetak miring atau digarisbawahi titik, penerjemah titik, kota terbit titik, nama penerbit titik. Jenis yang kedua adalah daftar pustaka untuk jurnal. Cara penulisannya adalah nama penulis, jika lebih dari 2 kata maka dibalik titik, tahun terbit titik, judul artikel atau jurnal titik, nama jurnal yang dicetak miring atau digarisbawahi titik, edisi jika ada titik, volume atau nomor terbit titik 2, nomor halaman titik. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka untuk makalah atau informasi dari internet. Cara penulisannya yaitu nama penulis titik, tahun terbit titik, judul karya tulis yang dicetak miring jika dari jurnal dan diberi keterangan dalam kurung online dan ditambahkan tanda petik 2 jika bukan dari jurnal, titik, volume dan nomor jika dari jurnal online titik, alamat website atau URL titik, dan tanggal, bulan dan tahun mengakses. Mungkin cukup sekian materi kutipan rujukan, catatan kaki, serta daftar pustaka yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.